mungkin karena dianggap lebih mudah, memang udah punya ilmu dari awal. Kan kita udah ngerti dari awal itu, udah pernah beternak ayam potong sekitar udah berapa tahun yang sebelum memutuskan untuk yang skala lebih besar, istilahnya udah pernah memulainya yang kecil dulu lah gitu ya. Nah, jadi udah ada ilmu lah sedikit, jadi ingin memperbesar usahanya seperti itu intinya, untuk makanya memutuskan untuk beternak ayam potong itu. Memang usahanya campuran gitu kan, tapi intinya udah mempunyai ilmu dasar-dasarnya gitu. Jadi skala kecil itu udah dimulain udah lama gitu kan. Jadi untuk memperbesar usaha, untuk lebih dijiwain lagi lah, untuk lebih besarkan lagi lah usaha itu. Jadi makanya memutuskan untuk membuka usaha yang potong itu lebih besar gitu. Asal bibitnya, kalau kita bermitra ya semua yang disediakan oleh mitra kita. Istilahnya kalau awalnya dulu dengan Pokpan kita bermitra, ya Pokpan yang menyediakan, tapi sekarang dengan Sur mungkin dengan PT Sur itu dia dengan bibit kompit yang disediakan gitu, dimana kontrak yang diputuskan untuk kita kita beli gitu intinya. Kontrak di situ ada kontrak perjanjian masalah semuanya. Kita sebelum memulainya kita membuat kontrak kesepakatan. Intinya kita kontrak udah disediakan sama poin-poinnya udah disediakan sama pihak PT. Setelah itu kita baca, kita pelajarin, kita tanda tanganin semuanya, masalah harga, bonus pasar, bonus performan, bonus semuanya lah, intinya udah ada kesepakatan di situ. Intinya kita tinggal tinggal menandatanganinnya aja gitu. Dia kan yang dipakai gitu. Iya. Itu tadi sama juga dengan bibit, dimana orang tuh untuk misalnya pakai bibit, bisa Pokpan, bisa kompit, bisa leong gitu, intinya sama itu untuk mengadakan untuk masalah pakannya, sama bibit itu sama intinya. Dapatnya dari mitra juga. Dari mitra. Masalah COVID enggak juga sih, biasa aja enggak. Kalau meningkat pun juga enggak ya, tetap fluktuatif juga. Masalah harga disesuaikan dengan pasar ya, kayaknya biasa-biasa aja harganya, ya ada turun ada naik biasa ya. Sukanya kadang kalau pas hasilnya bagus itu ya suka itu harapan kita pastinya ya kan. Dukanya itu kadang untuk menghadapin komplain dari warga, masalah kotoran, masalah lalat, itu aja ya. Kita berusaha untuk yang terbaik, kita berikan yang terbaik supaya nggak dikomplain warga lah gitu, masalah kotoran sama lalat. Apalagi kan akhir-akhir ini udah ada kesepakatan dari dinas-dinas terkait, dari dinas peternakan, rekom dari dinas peternakan, harus SOP-nya udah ada dari dinas terkait, dari lingkungan hidup, masalah izin-izinnya dari P2KTSP itu kita ikuti prosedurnya ya. Mudah-mudahan masalah ada teratasin lah, bawahnya di semen gitu kan, itu mudah-mudahan bisa teratasin.
untuk sekarang lebih bagus lagi. Bagi yang pemula sih sulit, tapi bagi yang mahir insya Allah nggak ada sulitnya. Kita memberi makan cuma cukup pagi dan sore saja. Di populasi sekarang ini 9.500. Kita bagi per sekat ya, per kota. Jadi per kota itu kita bagi 10 kota. Jadi populasinya dia 950 ekor dalam satu kota. Perawatan yang perlu kita jaga kali dari umur 1 sampai 15 hari. Karena itu kita masih menggunakan kalau dibilang orang sekam. Nah, sekam itu memang harus dijaga karena apabila sekam itu basah, itu imbasnya di ayam umur 20 ke atas, itu bakal timbul penyakit gitu loh. Kalau vitamin kita dari umur 1 sampai 25 hari wajib vitamin dapat gitu. Karena kalau dari umur 25 ke atas kita udah menjelang mau panen. Apabila kita mau panen itu jangan dikasih obat lagi, takutnya yang mengkonsumsi entah diari, entah apa kan, karena dari obat ini tadi bisa juga dikena di manusia gitu. Jadi kalau 5 hari kita normalkan dengan air biasa tanpa kita kasih obat lagi, di situ bisa menormalkan daging tadi gitu, nggak mengandung obat lagi. Udah lihat kondisi ayam. Ayam ini stres kah, sakit kah, atau memang dari pabrik sana gitu. Kalau dari pabrik kita komplain ke pabrik gitu, dari sana berarti bibit ini memang udah nggak bagus gitu. Jadi ada juga yang modelnya kita bisa salah dari itu tadi, kalau ayam mati banyak dari 1 sampai 15 hari tadi. Jadi kalau ayam stres ya kita kasih obat stres dia apa ya. Kalau mati banyak sih penyebab mati, kepanasan pun kita bisa mati gitu. Jadi memang suhu udara di kandang ini harus dijaga normal. Suka dukanya, kalau suka-sukanya sih ya rezekinya melimpah, yang pertama berhasil gitu kan. Kalau kita melihat dukanya, ayam terkena penyakit, di situ kita merasa kita pun nggak selera kita untuk bekerja di kandang gitu. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya bagus, sehat, di situ kita pun maunya kita punya sendiri gitu loh. Nah, dari situlah kita bilang enaknya di ayam ini ya di situ tadi gitu. Ya kalau kita merawat dengan bagus, ayam sehat, kita pun kan senang. Tapi kalau ayam sakit, kita pun kan sedih, ayam banyak mati gitu. Kalau suka dukanya sih itu. Gitu. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya bagus, sehat, di situ kita pun maunya kita punya sendiri gitu loh.